Mas Bro. Barangkali ada yang minat mau ngerakit 4x4 untuk kantor. Mau kantor, mau PS, mau apapun jenisnya, sejenis mobil besar lah ya. Jangan pula ini dipasang di mobil-mobil kecil. Nah, ini dia solusinya ini. Kita dapat barang bagus nih ori. Ini jenis PS, rasionya 637. Apa surinya kasar nih? Suri kasar mungkin semua orang udah tahu lah kalau jenis PS nih Mitsubishi ini kan nggak ada yang suri halus ya kan. Nah ini dia. Selagi kosong kita belum ada apa namanya project. Nah ini kosong nih, cuman ngerjakan mobil saya sendiri. Oh gitu ya. Nah ini peleknya udah kita beliin baru. Oh iya. Soalnya kayak gini, ada yang mau pasang di umblung. Tentu lubang baunya ini 5. Iya. Nah, jadi sekarang selagi kita ada bahan, kalau pengen cepat nih Langsung ready ya? Ya yang seharusnya ini dipasangnya di kantor 125 ya. Soalnya berikut transmisi asli 4x4 build up nih. Ini dia barangnya. Segera merapat, Bro. Yang jauh merapat, yang rapat mendekat ya, Kang? Iya, betul. Jadi proyek saya sekarang nih cuma mobil saya sendiri lagi masang win. Oh, mau naikkan win. Nah, kita sekarang caranya ini semalam kita las gantung kembali. Jadi kita pakai kuningan lah, pakai bos kuningan. Iya. Itu belumnya, itu semalam saya lengitkan sendiri. Jadi nggak usah ngajak-ngajak kawan-kawan. Takut tak terbayar bro. Sendiri aja lah kalau mobil kita sendiri. Emangnya kuat, Kang? Kuat nggak kuat lah bro. Iya. Namanya. Iya. Nah itu dia. Balik lagi ke masalah gardan kantor tadi. Kalau pengen mobilnya misalnya kelihatannya rendah kayak standar tapi 4x4 ini solusinya. Dump truck, bak mati. Nah ini dia. Ini kan 125. Dijamin original semua. Kita bongkar dulu. Iya kan? Iya. Pokoknya barang ini dijamin ready. Nah, yang gampang bongkarnya gardan udah saya telanjangin tadi gardan tuh. Udah semua di luar. Kan gitu. Jika kalau seandainya ada konsumen mau ngerakit 4x4 untuk kantor, datang sini secepatnya. Selagi gardannya masih terbuka, ya kan jadi tahu isi dalamnya. Ini pun kalau pengen dibuka saya buka dulu isi dalamnya. Kantor 125. Soalnya ada 2 set. Mungkin nanti sore nyampe tuh. Kayak gini juga ya barangnya? Iya betul. Kantor 110 satu, kantor 125 satu. Kantor kantor 110 satu, kantor 125 satu. Kalau kantor yang 110 bisa dipasang transmisinya mau di Ragasa, mau di Umplung bisa. Oh, bisa gitu, Kang ya? Bisa. Tinggal ganti plat engine ini aja. Oh iya. Iya gitu. Tapi kalau kantor 120 itu udah bisa dipasang sini, Bro. Lebih besar ininya. Ini pakai apa nih, Kang? Mobil Kang ini? Ini dia Isuzu Belimbing. Jepang punya nih, menandakan Jepang nih. Nah, udah tahu semua orang dia dengan baunya ini bau halus ya. Soalnya kalau Korea ini baunya bau kasar. Oh gitu ya bedanya ya. Nah, bedanya. Dan juga janggal. Kalau ini 14, 17 misalnya kayak gitu. Kalau Korea kan 16. Iya, Janggal baunya tuh. Janggal apa namanya ya? Pun udah tahu lah. Pokoknya ada perbedaan. Kalau ini asli Jepang punya. Ini ada tulisan level. Bukan yang level ini. Level ya. Nah, Belimbing. Cuman isi dalamnya udah diganti sama yang level. Jadi 1/3. 1/3 lebih low. Lebih low ya. Lebih low. Ini udah aktif. Tapi ini udah dijual kembali loh. Udah capek aku bongkar pasang. Ini udah masuk 4 kali kok. Pasang, bongkar. Ya udahlah kalau yang ini. Untuk di mobil ini aja lah ya. Ya, bongkar lagi kalau seandainya ada kawan meminat misalnya pengen Isuzu level, Isuzu Belimbing bisa. Mau pakai TC Hino, mayoritas saya selalu pakai TC Hino ya. Iya, betul. Padahal sebetulnya ini yang namanya dijulukin orang rajanya TC ini. Mau dibikin tronton oke. Betul. Sama. Perpatnya pun gampang, soalnya pengeluaran tahun tinggi. Betul. Bukan masem yang Cuman ini Kang, plank ini kan perai ini. Kenapa nggak dari sini aja ngambil untuk winnya, putaran win? Nggak mau aku. Nggak mau ya? Nggak mau. Yalah, soalnya kemarin udah kadung untuk TC Hino, udah dibeliin PTO segala macamnya. Soalnya rentan ini. Boleh-boleh aja ini dipasang win. Soalnya yang diperaikan ini ya kan, Iya, yang diperaikan ini tetap berputar, nggak sama dengan tronton loh bro. Iya. Nah ini tapi bisa dipasang untuk tronton nih, tronton mobil kecil macam ini bisa dibikin tronton. Oh. Kalau kita langsung ke sini, ini kan paling enak nih ngopernya. Nanti silap pula nanti digulung.
Iyalah. gulung betul. sasis tuh. Jadi lebih baik ke PTO aja lah. PTO ya kan terpisah, soalnya lagi di lumpur kita tidak sadar. Betul. Apakah hujan lebat kita nggak dengar, kesana ini kesenggol anunya. Entah kena tunggul ya Kang. Iya, habis lah mobil kita bengkok-bengkok. Kecuali besok kalau ada modal bikin Terbang. terbang. Kalau ada modal. Iya, ini kan ada nih pere ini. Iya. Inilah dia barangnya, itulah solusinya. Ini konsepnya bannya double ya Kang ya? Rencana ya, kalau seandainya ada yang minat mobil ini pengen roda 4 bisa. Mau roda 6 jadi. Iya. Nah, bannya baru, bukan Baru, bekas-bekas. emang iya. Kita selalu beliin ban-ban baru. Masih ada nih rambutnya ini. Iya, orang belum pernah berputar kok. Itu gardan depannya yang seharusnya nyampe. Pokoknya kalau melalui JNT Cargo aja belah kita dibuatnya. Nah iya. Ini masa dari Lala aja udah 5 hari loh masuk hari ini. Belum nyampe. Dari Pekanbaru udah 24 jam. Gardan udah di Pekanbaru itu udah 3 hari. Belum juga nyampe. Posting lah ya bro. Oke, siap. Nah, jangan pula kau potong-potong. Enggak. Kali ini saya posting Itulah ini kelemahan permintaan. kelebihannya JNT Cargo nih yang seharusnya kalau nggak sanggup nyampe tempat nggak usah diterima lah ya. Iya. Itu seharusnya. Ini wajib diposting. Kalau enggak usahlah kau ngonten dekat aku lagi. Siap. Nanti ini di depan nih. Iya, jadi salahnya itulah kalau JNT Cargo itu diterima barang itu tapi tidak pernah nyampe ke tempat. Dulu ada pernah aku nyampe marah-marah 1 bulan lebih loh dari Surabaya. Dari Surabaya tuh masa 1 bulan lebih. Macam kita nggak bayar aja ya Kang. Ini ngirim dari Kalimantan seminggu nyampe, kok dari Pekanbaru ke sini udah 2 minggu kok nggak nyampe. Apa sih alasannya? Iya, mungkin kucingnya beranak Kang. Nah, yang seharusnya dia tuh bertanggung jawab lah. Kalau sanggup terima tempat ya terima tempat secepatnya. Soalnya kita pun berputar lah, ya kan sama-sama membutuhkan. Jangan dia pula yang berhasil kami benam, modal kami itu pakai modal itu. Bukan, kalau bagi kami itu, bagi aku sendiri bukan murah kita beli barang itu kan, dengan menelankan modal nyampe 60 juta 70 juta itu dengan terbenam macam itu kan, yang seharusnya udah nyampe kan bisa dipasang kan, bisa cair lagi, kita bisa bergulir. Betul. Tapi kalau yang kecil-kecil ya bisa lah. Tapi kalau udah beli power steering segala macamnya itu banyak alasannya. Berat aja sedikit banyak alasannya, yang seharusnya ya Allah janganlah diterima kalau nggak sanggup mengangkatkan tuh. Gitulah. Udah sering kayak gini kejadiannya Kang. Udah sering. Bukan sekali ini. Kalau ngirim power steering itu lebih kurang beratnya 25 kilo aja lah ya kan, nggak nyampe itu sebetulnya. Paling ada sekitar 20 kilo 17 kilo itu. Itu sibuk nelpon tuh. Tapi kalau yang kecil-kecil langsung nyelonong, cuy, udah perlu nelpon dia tuh. Ongkosnya mahal, padahal itu pun mahal. Berapa juta aku bayar ongkos semalam kedua set. Hampir 6 jutaan loh. Tak tahunya nih. Nih kalau udah percaya nih. Kalau udah percaya nih. Ini ya, ini JNT Cargo. Ini orang JNT Cargo. Iya. Ini dari Pekanbaru semalam jam berapa nih? Iya kan? Ya. 1:30 semalam. Siang apa malam? Malam tuh. Nyampe kini belum datang ke Lala. Di mana dia nyangkutnya? Siap itu nih. Jadi selamat sore kakak. Minta ini dari Wawan Ageya, nomor HP-nya 0812 76444 katanya kan. Enggak, ini nomor resmi ya JNT Cargo. Untuk mengantarkan area kakak jadwal ya, untuk saat ini belum ada pengantaran. Terima kasih. Coba bayangkan di Lala aja udah 5 hari nggak diantar-antar. Ini di Lala loh bro. Cemana Setengah jam dari sini ya kan? Iya, setengah jam dari sini, nggak mau nganter-nganter. Dia bilang kayak gini, ini yang satunya lagi sekarang udah ganti orang nih. Nah ini yang satu lagi yang penunggu yang di Lala nih. Wajib posting demi Tuhan, aku udah ridho nih. Siap bosku. Ini satu lagi ya. Ini aku nyampe marah-marah nih ya kan, bukan marah macam mulut asal-asalan enggak nih. Ini yang satu lagi. Sekarang ini udah ganti lagi orangnya. Kemarin lain, sekarang lain yang hubungin saya tuh ya kan. Ini dia. Nggak saya kasih nama di sini soalnya orang-orangnya itu terlalu banyak ya kan. Mana ada lagi di sini nih. Itulah kalau lagi dicari. Banyak kali di sini. Kalau Indah Cargo, JNT Cargo saya ada. Jadi hari ini belum ada ngubungin orang itu Kang? Ada. Jadi saya tanya kan, paketan saya yang satu lagi udah nyampe belum? Belum katanya. Kita cek kan di Pekanbaru udah tahu kok udah nyampe kemana-kemana barang itu. Iya. Dengan alasan macam itu. Ajab kita mah. Capek hati dibuatnya.
capek hati barang itu. Bukan nggak dibayar ya Kang? Bukan nggak bayar, orang bayar, saya pun bayar kok. Iya. Nah, kalau nggak sanggup nyampe alamat, nggak usah lah. Ada lagi kawan yang dari Tanjung Beludu pesen crosscut melalui Lagada. Iya, iya. Asa berat sih kita mau nganter, dia harus jemput katanya. Ngapa diterima di kalian nganter? Bukan Betul, gitu betul, seharusnya. Ini tahu sama perusahaannya marah orang ini. Kena marah. Kemana lah orang ini? Saya pun udah enak nengok. Apa diblokir nomor saya ya? Mungkin bisa jadi. Mungkin akan komplain mungkin. Makanya dia apa? Jadi udah capek kali. Iya. Ya mudah-mudahan harapan kedepannya ekspedisi ini agar apalah ya Kang. konsekuen lah. Betul. Kalau tidak sanggup nganterkan ke lokasi, saya mohon jangan diterima. Iya. Jadi kita nggak kecewa. Kita sama-sama. Saya terus terang membutuhkan kalian nih. Iya, Membutuhkan. Atas bantu kalian, atas bantuannya orang JT Cargo, alhamdulillah, ya kan. Aman. Barang nyampe tujuan dan juga bagus. Cuman itu udah tahu kita ngelacaknya cepat dari Kalimantan nyampe ke Pekanbaru daripada dari Pekanbaru nyampe ke sini. Memang aja, Bang. Aja, serius. Iya. Boleh dicek. Saya kirimkan nomor resinya ya. Iya. Saya sebarkan biarlah. Tanggung aja. Oke. Oke, sip. Tapi bawa istighfar Kang ya. Istighfar lah tiap menit, aku pandai juga istighfar. Cuman lah jengkel lah. Iya. Sabar orang sih ada Batasnya. Iya, soalnya udah dulu sebulan yang dulu itu. Nyampe dikirimnya ke sini pakai apa namanya tuh? HDL yang nganterkan tuh. Satu itu aja bawa, soalnya saya udah ngamuk-ngamuk. Pada barang itu kan entahlah, itu jumlahnya nanti sama dengan Indah Cargo dulu. Iya, betul. Dulu ada Indah Cargo nyampe dipecat supirnya ya kan? Iya, betul. Ini problem ini juga barang yang ke sini. Iya. Nyampe bermasalah besar kemarin. Soalnya barangnya punya tentara. Nah, ini satu lagi sama juga punyanya juga. Nah, nanti itu bermasalah lagi nanti itu. Oke, Kang. Yuk, posting semua full. Siap. Jadi inilah suasana di tempatnya Akang ini. Akang ini agak jengkel sama ekspedisi. Oke, besok kelanjutannya mobil ini kalau udah tayang kita review lagi. Bagi yang minat kawan-kawan, bagi kawan-kawan yang ingin silakan hubungi Kang Wawan langsung. Saya jual murah nih. Jual murah Kang ya. Ya, Mobilnya? semuanya aku udah jadi 4x4. Gimana tuh? Berapa tuh? Gambarannya? Kalau kemarin waktu pakai ban ukuran 37 12,50, TC-nya punya Hino, gardanya punya Kanter, orang nawar 3,5. Padahal sebetulnya saya jamin ini TC-nya lebih low, lebih garang lagi, boleh tanya ke siapapun. Rajanya TC ya, Kang? Rajanya TC, mau ke Kalimantan, ke Papua, tanya apa sih kelebihannya TC Isuzu ini. Iya. Kelebihannya TC Isuzu ini. Apa kelebihan kelemahannya gardan depan punya PS tuh, ya kan? Ada semuanya. Kalau ini nih jarang treble nih. Ya sama ada baknya TC Hino. Kokoh gitu dia tuh, soalnya giginya besar-besar, lebar-lebar, cari seperempatnya gampang. Saya jual berapa ya? Entah Kang ya. Suruh aja lah nelponnya sama aku. Iya. 08 12 6 apa? 76 7644 38 19. ya. Oke. Cuman kasihlah bayangannya Kang, dulu kan 3,5, ini ya kayak kepak induknya lah. Masih kepala 3 itu. Ya, bak baru Ready ya. semua baru nih, lantainya 3 mili, dinding lantai 3 mili semua, tuh besinya semua baru. Tinggal masangkan, siap ready. Udah pakai Win PTO, panjang seling 70 meter, 75 ya? 70 ya, 70 meter. Ini drumnya ini, tinggal masangkan. Mudah-mudahan sore ini lengket semua. Kalau untuk kepalanya request warna ya Kang? Cemana? Ini SNK PPKB komplit pajak hidup, warnanya kuning. Kemarin saya labur ulang, padahal ini cat loh. Betul. Mau rencana, pengen dia tuh standar Bali cat kuning, oke juga. Oke. Kalau programnya ini catnya udah aku beliin. Warna hijau Tosca. Itu udah aku beliin semua.
Jadi sekalian sama bak-baknya Jotos Kapul. Iya. Nah, Cuman keburu datang konsumen. nah, datang yang lain kan nerima berapa unit kemarin? 3 ya? Iya, 3. 3 unit. Kalau kantor barangnya bagus, tidak lama bro. Betul, betul. Cuman ya atas nama buru-buru tuh ada juga problem bro. Semalam tuh masa 1 minggu udah boleh juga nyoba kita. Mobil itu langsung jemput, tapi ada problem lumayan fatal. Apa tuh? Adalah ini damnya masih kena, dia kena bracket gerbok 1. Iya. Dan kedua prelocknya putus. Dan ketiga gadanya cacat. Gitu ya. Itu cacat gadanya tuh. Kita kan nggak nyoba mobil tuh, siap langsung dipakai sama orangnya. Kita lagi masang nyetel rem aja ditunggu. Nah, di situ kelemahan kelebihannya. Jadi kalau ngerakit mobil 4x4 tuh harap sabar. Iya. Memang sih modalnya nggak sedikit ya. Betul, betul, betul. Nah, minta tolong kepercayaannya silakan ya kan gitu. Kalau seandainya percaya oke, kalau tidak percaya nggak ragu, nggak usah. Betul, Soalnya betul, wajib betul. dicoba, jangan sempat pula udah dipakai problem sama orangnya ya Kita kan. yang apa ya kan? Nah, seharusnya saya tes dulu ke lapangan, kemampuan nih mobil ini gimana, keinginan mobil ini macam mana, boleh kita serah terima. Ini saya serah terima aja tidak kemarin tuh. Ya soalnya mobil itu waktu itu tinggal nyeter rem, saya berangkat kemana, beli bahan kemarin. Iya, ke pelalawan kita, Kang. Nah, ke daerah Pulau Lawan kemarin jemput barang ya kan gitu. Dari situlah kita jadi kecewa jadinya. Iya, Kalau iya. nggak tes dulu mobilnya. Biasanya Betul, saya betul. mobil apapun jenisnya saya siksa dulu. Betul, betul. Ada yang masuk parit, ada yang uji coba untuk ke lapangan muat, uji coba ini itunya ya kan, dibawa larinya macam mana. Iya, iya, betul. Kan gitu. Sampai nggak ada problem sedikit juga ya, Kang. Nah, jadi sampai sekarang alhamdulillah jarang orang itu nelpon lagi sama saya tuh. Kalau ini baru 24 jam udah nelpon. Problem Kang katanya kan. Oh iyalah. Tapi kita bertanggung jawab kok. Iya. Antarkanlah balik pulang kan. Betul, betul. Cuman kemarin saya kasih solusi sama orangnya. Ini mobil saya bullsetkan balik, saya restorasi ulang. Iya, iya. Dengan satu syarat, saya harus nyoba dulu. Iya, iya, Nah, iya. kalau belum saya nyoba, saya habis cerita. Tidak ada lagi kata perbaiki Iya, ke iya, depan. iya. Kalau belum saya nyoba kan gitu. Soalnya sejengkal pun saya udah jadi 4x4 belum ada. Kalau sejengkal bergerak aja enggak sama saya itu mobil itu ya kan. Cuman saya dongkrak kiri yang kanan, yang kiri keduanya saya putar bannya. Gitu Iya, aja. digantung aja ya. Digantung aja, bukan ada berjalan sedikit pun. Iya, iya. Taunya ada problem. Nah, dari situlah makanya kalau ngantarkan unit mau dibikin 4x4, Serahkanlah. serahkanlah sepenuhnya. Iya, betul. Saya pun tidak akan memanfaatin hak orang. Betul, betul, betul. Nah, oke. Oke, siap. Dari tadi oke, sambung lagi. Awak mau menutupnya tadi tuh. Jadi itulah cerita dari Kang Wawan ya, masalah Keluh kesahnya kayak keluh kesahnya. Jadi istilah itu bukan enak. Jangan bilang enak, Bang Wawan banyak job ini segala macam. Tentu ada proses yang harus dilalui juga sama dia. Oke, mungkin itu aja. Lain kali kita kalau ada informasi atau pertanyaan boleh kita jawab melalui VT atau nggak kejawab melalui komentar. Mohon maaf aja kadang-kadang nih Kang Wawannya sibuk juga ngerjain mobilnya. Ini mobilnya dia, ini bukan mobil konsumen. Oke, kalau awak tukang apa aja nih, bagi nengok-nengok aja, iya kan? Mana tahu awak bisa menyebarluaskan off-road 4x4 untuk langsir. Oke,